uminya getol. Bahkan yang luar biasa hadirin rahimakumullah, itu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi dari kecil kalau udah ngaji lupa makan. Kalau udah ngaji lupa makan. Kalau udah ibadah di malam hari lupa tidur. Gimana nggak mau jadi orang besar? Bahkan yang luar biasanya hadirin rahimakumullah, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi ini, ya, uminya sampai khawatir ngadu ke gurunya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Curhat sama gurunya, Habib nih bilangin anak saya Ali, katanya, bahwasannya dia ini kalau udah ngaji sampai lupa makan, kalau udah tidur, kalau udah ibadah lupa tidur. Saya khawatir nanti dia sakit, terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan, ini saya nggak mau, katanya. Mendengar hal tersebut, kata Al Habib Abdullah bin Husain, ya udah besok panggil alinya. Akhirnya besok pagi ketemu sama anaknya, dibilangin, Li, udah dipanggil sama gurunya Al Habib Abdullah. Datang, marhaba, katanya. Sampai di sono dibilangin, ya Ali, kata Al Habib Abdullah bin Husain, yakfi ma'ana Saggaf, ma'ana Syekh Abu Bakar bin Salim, ma'ana Syekh Umar Muhdar. Disebutkin para a'immah. Udah nanti kita bakal berjalan di bawah benderanya mereka, kata beliau. Setelah mendengarkan nasihat daripada Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu Al Habib Ali di akhir daripada perkumpulannya beliau mengatakan, Habib, boleh saya bicara? Boleh. Benar, itu imam-imam yang tadi antum sebutkan, nanti kita bisa berjalan di bawah benderanya mereka. Tapi Habib minta maaf, saya juga pengen punya bendera yang nanti umat saya bakal berjalan di bawah benderanya saya. Ini bukan hal yang menyombongkan diri, melainkan mempunyai tekad yang luar biasa, ingin menyamai dirinya, menginginkan targetnya itu sama dengan targetnya para a'imah yang lainnya. Kalau kita kan Pak lain, kalau udah makan lupa belajar, betul apa enggak? Kalau Al Habib Ali Al Habsyi kalau udah belajar lupa makan. Tapi kalau kita kalau udah makan lupa ta'lim, lupa belajar. Kalau udah tidur lupa ibadah. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat lewat. Kita nggak ngomong tahajud dah, yang wajib-wajib dulu aja masih geser, yang wajib-wajib aja juga masih bolong. Ini Al Habib Ali Al Habsyi nggak geser sedikit pun dari yang sunnah, bagaimana dari yang wajib? Tuh kita lihat mujahadah dari kecil yang luar biasa. Nggak salah kalau sampai pada pucuk yang besar, ya, sampai pada pongkol yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi ini hadirin rahimakumullah, di saat beliau sudah sampai di ketinggian yang luar biasa, itu Al Habib Ali Al Habsyi kalau udah ceramah, belum Pak assalamualaikum, baru diri doangan orang udah pada nangis, baru diri udah pada nangis. Kenapa bisa begitu? Bagaimana nggak bisa begitu? Ini orang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan kepada umatnya dengan melihat sosok beliau, mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ya, qaumun idza ru'u yushharu dzikrullah. Seseorang apabila dipandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh sosok Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Sehingga nggak heran kalau kita lihat maulidnya dibaca di mana-mana sedunia, ya, di Afrika, di Hadramaut, di Indonesia, apalagi kemarin kita hadir hallnya, ya. Dan dikatakan tadi Menteri Keuangan, kenapa begitu? Itu pernah hadirin di kota Hadramaut lagi krisis moneter, ya, keadaan susah pailit di sana, itu beliau yang tanggung warga Sewun, warga kota Sewun untuk makanannya setiap hari. Ada gak yang bisa tanggung makan kita setiap hari? Ya, sepondok apa nih? Serajak apa pondok kacang nih? Serajak aja dah, ada yang sanggup gak kira-kira? Ini Al Habib Ali Al Habsyi itu bahkan waktu uminya cerita sama gurunya, sama bilangin satu lagi, Habib, bukan hanya jangan lupa makan sama tidur, dia kalau dapat rezeki bilangin suruh bawa ke rumah. Kenapa? Dia kalau udah dapat rezeki hadirin dibagi-bagi sama orang rumah, nggak ditinggalin. Keadaan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sifat yang dicontek dan dipraktekkan oleh beliau sifatnya Rasulullah SAW.
Lalu kalau kita mau lihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak jauh beda. Tadi guru kita yang telah menyampaikan ceramah dan tausiahnya menyebutkan daripada Ali Zainal Abidin ibadahnya 1000 rakaat setiap hari. Hadirin, kita boro-boro 1000 rakaat. Yang wajib tadi saya bilang masih geser. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai kakinya bengkak. Kita bengkak gara-gara apaan kaki kita? Gara-gara main bola. Top kena full step motor, kepentok apa tuh? Full step, ya. Tapi ibadah di dalam sampai kaki kita yang cedera nggak pernah. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki cerita yang luar biasa. Kedermawanan Nabi Muhammad hebat. Itu pernah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya rezeki mau beli baju di pasar. Ya, mau beli baju di pasar. Rasulullah keluar dari rumahnya. Pas keluar dari rumahnya belum sampai pasar udah dibegal, maksudnya dicegat sama kang minta-minta. Rasulullah, saya mau makan, saya belum makan, saya nggak punya uang. Nabi Muhammad keluarin sepertiga dari harta yang beliau miliki di kantongnya. Jalan lagi, meneruskan perjalanan, baru mau ke pasar nih, sampai depan pintu pasar ada jariyah, ya, ada budak lagi nangis, hadirin, lagi sedih, lagi merenung sedih gitu. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa? Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, saya disuruh sama majikan saya beli roti sama selai. Tiba-tiba duitnya hilang. Ada-ada aja gak tuh? Akhirnya kata Rasulullah, dikasih lagi sepertiga. Dikasih lagi sepertiga, ya, duitnya, di duitnya Nabi Muhammad dikasih lagi. Tuh, beliin roti dan sama selai, kata Nabi. Udah dibeliin. Nabi Muhammad masuk ke pasar. Yang tadinya mesti beli baju dapat selapis 2 lapis, beberapa helai baju, jadi dapatnya selapis doang. Pulang Nabi Muhammad udah mau keluar dari pasar, ketemu lagi yang jariyah udah pegang roti sama selai. Ya, ditegur sama Nabi Muhammad, kok nggak pulang, udah pegang roti sama selainya. Ya Rasulullah, saya mau pulang, takut udah kesorean, udah kemalaman, katanya, udah sore. Ya pulang, ntar majikan ente nyariin. Saya nggak berani ya Rasulullah, takut diomelin. Rumah ente di mana, kata Nabi? Di luar kota Madinah. Akhirnya dianterin sama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang anterin sendiri. Kalau kita kira-kira, Pak, Bu, ada orang minta duit sama kita, minta duit, tolongin dah, duit hilang nih, mau beli barang. Ya, udah habis beli barang kita minta anterin, sekalian dah anterin. Kita bilang apa, Pak? Lu nggak tahu diri, lo udah gue kasih duit pakai minta anterin lagi. Nah, kalau kita begitu, Nabi Muhammad nggak dianterin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianterin sama Nabi Muhammad, ini majikan matanya panjang nungguin mau makan malam. Budak nggak datang si jariyah ini. Akhirnya pas dilihat dari kejauhan, karena namanya panjang matanya, dilihat ini budak saya jalan sama siapa? Terlihat tanda-tanda Rasulullah SAW dari kejauhan. Wah, datang sama Nabi Muhammad, katanya. Dia mundur, makin dekat lagi. Oh iya benar, ditutup pintunya, Pak, Bu. Ya, ditutup pintunya. Akhirnya dia bilang, ya, Nabi Muhammad sudah sampai depan pintu, diketok pintunya. Ini orang, ya, majikannya. Diketok, Nabi ngebelakangin. Sekali Assalamualaikum, 2 kali Assalamualaikum, dibelakangin sama Nabi. Kita kan enggak, kalau ngetok pintu sambil neropong kaca orangnya ada enggak? Kalau Nabi kan enggak, beda. Ini kan kita ceritain, pokoknya kita yang bertolak belakang sama Nabi Muhammad SAW nih. Ya, kalau kita kan sambil neropong, apalagi kalau rumahnya pintunya terbuka, ablak-ablakan, lonong aja masuk, Fen, ada lo di dalam. Ya, orang lagi nggak pakai baju, tahu-tahu kita masuk. Ya, Nabi Muhammad enggak, ketok pintu, Assalamualaikum, belakangin pintu. Sampai yang ketiga kali baru dibukain. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kata Nabi, dari tadi saya ketok pintu sama Assalamualaikum nggak ada yang bukain. Saya dengar dari tadi di belakang pintu. Tapi saya pengen, katanya, dapat doa dan salam dari engkau wahai Nabi Muhammad SAW berkali-kali. Tersenyum Nabi Muhammad. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, ada apa nih datang kemari ke rumah saya? Disebutin sama Nabi Muhammad, ini orang tadi duitnya hilang, begini, sekarang dia mau pulang, dia takut. Akhirnya saya anterin, tolong jangan diomelin, kata Nabi Muhammad. Pesannya cuma begitu doang, kan? Jangan dimarahin. Kata ini majikan, ya Rasulullah,
engkau datang dari kota Madinah sana menuju rumah saya cuman nganterin budak saya doang nih. Iya katanya. Udah nggak ada lagi enggak. Dan pesannya pesannya jangan memarahi dia. Iya. Ini orang saking takutnya setelah nanti dia khawatir marahin ini orang di kejadian yang lain, dia katakan, demi Allah ya Rasulullah, sejak saat ini saya bebaskan dia dari budaknya. Kita lihat ya, karena khawatir nanti dia marahin ini budak gara-gara hal yang lain, tapi udah dapat pesan dari Nabi Muhammad SAW, dia takut, udah dah, akhirnya dia jadi penyakit, terkualat sama Nabi. Dari sekarang saya bebasin dia jadi budak, udah jangan jadi budak lagi dah, daripada ntar repot urusannya pas ngemarahin ingat omongannya Nabi Muhammad SAW, resikonya gede. Tuh kita lihat orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad dan jaminan dari Rasulullah SAW, dengan seketika itu juga orang khawatir bagaimana tuh wibawanya Nabi Muhammad SAW. Lalu pulang Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, di perjalanan lihat orang tua bajunya lebih lesu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat, waduh baju saya lebih bagusan nih dari ini orang. Ini orang kayaknya lebih pantas memakai baju yang saya miliki ketimbang saya sendiri. Diberikan tuh baju yang baru dibeli pasar, diberikan nama itu orang. Nabi Muhammad pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Tuh kita lihat, kalau kita nih mau dihitung-hitung dengan hitung-hitungan kertas, Pak, rugi apa untung tuh? Korban harta, korban tenaga, korban waktu. Ini kita nih buat maulid, korban kita apaan? Ya, Nabi Muhammad kalau dihitung-hitung pakai kertas hitungannya rugi. Tapi Rasulullah SAW kalau hitung-hitungan di balik layar untung besar. Kenapa? Dapat pahala nolongin orang, dapat pahala ngehadiahin orang, dapat pahala ngebebasin budak dengan harga roti dan selai. Hadirin, harga budak dahulu kala mahal, tapi kita lihat modal yang sedikit tapi baliknya berlipat-lipat, sehingga kita melihat dan mendengar sebuah sabda Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita, mana qasamalun anis sadaqah bal yazdad, diulang sama Rasul SAW sampai 3 kali. Gak bakal berkurang harta yang kita keluarkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan akan bertambah dan bertambah. Dari mana bertambahnya? Dari jalan yang kita nggak duga-duga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jalan. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari jalan ya, akan diberikan kesempatan dari jalan yang dia nggak duga-duga datangnya dari mana-mana. Ya, tahu-tahu datang duit sekarung aja gedebuk aja. Nggak, artinya ada wasilah. Ya, nggak sekarang nanti, nggak nanti. Nggak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dibayar sama Allah dengan kosong melompong, nggak ada. Semuanya pasti mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kalau kita memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, mendengar hal yang demikian, lalu bagaimana keadaan kita dengan hal tersebut? Ini kemarin beberapa hari yang lalu kita lihat keadaan di Cianjur. Ya, warga umat muslimin lagi kesusahan. Ya, ada partisipasi, kita mesti ke situ pikirin. Ya, bagaimana caranya? Ya, ikut andil di dalam sumbangsi kita, harta kita. Ya, setidaknya kita meringankan beban mereka. Ya, meringankan beban mereka dengan apa? Dengan dasar dan dalil yang disampaikan dan dipesan oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayuhal ibad hadirun rahimakumullah, kita beruntung di tempat ini nih. Ini tempat dulu saya terakhir datang mungkin masih awal-awal baru pulang, masih tahun 2009-an. Ya, tahun 2009, ini sekarang balik lagi udah 10 tahun yang lalu. Ya, tapi alhamdulillah Ustaz Abdurrahman Masya Allah istiqamah di tempat ini. Ya, santri-santrinya juga insya Allah mulazim. Ya, kita berharap anak-anak yang kita titipkan di sini menjadi nanti sosok yang bisa melanjutkan daripada tongkat estafet dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita pengen punya anak yang menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, manfaat di dunia dan di akhirat, dan bisa menggembirakan kita nanti di hadapan Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan, atau mungkin ada penceramah lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna man ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya aqdal al-qadirin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah, mari sama-sama alhamdulillah telah kita ikuti tausiah dari guru-guru kita, dan kita langsung tutup dengan doa. Ya, soal akan ditutup dengan doa oleh guru kita. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وعقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب الزيت تحط الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك فاشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت برسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي والدعوة الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن مواطن القرب ومظهر. آمين. قاسم إمدادك في عبادك فاكوس سعادك في صالحين لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا شر القرب إليك وإلى هذا حبيب غاية آماننا. آمين. وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنون جميلتنا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجه إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمن، وأن تجعلنا من نصر هذا حبيبه وغازره وغالاه وظاهره وعم ببركته وأشري وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا. آمين. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين قويم من قطاع منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين. آمين.
وابسط العدل في ولاية حقه وابسط العدل وولاية الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد عندك ورسلا عن معاذير من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عما يصفون سلام على الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. Hadir jamaah, minta waktu sedikit aja buat sholawat, buat sholawatan. Fadlu, ayo fadlu, silakan Ibadur Rahman, walaupun 1 menit. Ayo fadlu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. سلام عليك يا رفيع شاني وداري. كل بيتنا ليس محتاجا إلى سرودي، وما بدنعات تعيده قد أتاه الله بالفرج. يا رسول سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج، فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون البلد. يا رسول سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. فارفعنا ببركته ومدنا الحسنى بحرمته
ومعافاتي من الفتن يا رسول سلام عليك يا ربي عاشاني ودارني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني ودارني. Ya, terima kasih. Sudah bikin halakoh ya, halakoh ya. Bikin halakoh 4-4 muter, muter. Lah, pada diem baik, mau pada makan. Nah itu peran siapin. Ya, sip. Bikin halakohnya. Yang perempuan ibu-ibu bikin halakohnya. Masuk teman-teman. Oh, masuk sama. Ya. النبي صلوا عليه صلوات